Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Aurora akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam yang dijelaskan dalam Al-Quran mulai sebelum Nabi Adam alaihi salam tercipta hingga diturunkan dari surga ke bumi. Asal mula penciptaan Nabi Adam menurut Al-Quran. Dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Karena para malaikat telah mengetahui bahwa makhluk penghuni bumi sebelum diciptakannya khalifah ini telah banyak sekali berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Maka para malaikat pun bertanya tentang apa hikmah di balik penciptaan khalifah tersebut. Setelah para malaikat menanyakan hal demikian, maka Allah Ta'ala pun menjawab pertanyaan malaikat. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat dengan tangannya. Setelah Allah sempurnakan, maka Allah pun meniupkan Nabi Adam alaihi salam dengan ruh ciptaannya dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Setelah diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, maka Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian Allah hendak menunjukkan kemampuan Nabi Adam alaihi salam kepada para malaikat sebagai jawaban atas pertanyaan mereka tentang hikmah di balik penciptaan Nabi Adam. Maka Allah pun mengemukakan kepada para malaikat agar menyebutkan seluruh nama-nama benda. Dan ternyata para malaikat pun tidak sanggup menjawab pertanyaan Allah Ta'ala atas mereka. Mereka pun bertasbih kepada Allah seraya mengakui bahwa mereka tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan saja pada mereka. Setelah Allah minta para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda dan ternyata mereka tidak mampu melakukannya, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam alaihi salam untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Dan ternyata Nabi Adam alaihi salam mampu menyebutkan seluruh nama-nama benda tersebut. Maka Allah pun berfirman tentang dirinya kepada para malaikat bahwa ia mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui segala yang ditampakkan ataupun disembunyikan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan banyak kelebihan. Maka dari itu, setelah Allah menciptakan dan membentuk Nabi Adam sedemikian rupa, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada para malaikat untuk memberi sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam. Maka bersujudlah para malaikat itu atas perintah dari Allah, kecuali iblis karena kesombongannya ia enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis merupakan bangsa jin yang tercipta dari api, sementara malaikat tercipta dari cahaya. Meskipun iblis bukan dari kalangan para malaikat, namun ia tetap wajib untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, karena ia juga tinggal bersama para malaikat. Mengetahui iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya kepada iblis tentang apa yang menyebabkan dirinya enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bukannya bertaubat mengakui kesalahannya, iblis malah mendebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berpendapat bahwa ia lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam hanyalah makhluk yang tercipta dari tanah, sementara ia berasal dari api, yang menurut dia lebih mulia daripada tanah, sehingga tidak pantas baginya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga karena tidak pantas baginya untuk menyombongkan diri, dan tidak pantas orang yang sombong berada di tempat yang suci. Setelah Allah Ta'ala mengusir iblis dari surga, maka iblis meminta agar ditangguhkan umurnya oleh Allah
sampai hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan permintaan tersebut. Ketika iblis telah mengetahui bahwa umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat, maka dengan lancangnya ia bersumpah untuk menjadi musuh bagi anak turun Nabi Adam alaihi salam, serta bertekad untuk selalu mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Dan tidak hanya itu, bahkan iblis akan berupaya dengan segala cara dan upaya agar bisa menjadikan keturunan Nabi Adam menjadi hamba yang tidak bersyukur. Bahkan ia akan menghiasi segala jenis kemaksiatan seakan-akan terlihat indah di mata manusia. Meskipun berbagai upaya telah ia lakukan, ia mengetahui bahwa semua upaya yang dilakukannya tidak mempan bagi hamba-hamba Allah yang mukhlis. Mengetahui hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengusir iblis dan melaknatnya. Bahkan Allah mengancam siapa saja yang mengikuti iblis, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kesemuanya. Setelah Allah mengusir iblis dari surga, lalu Allah kembali kepada Nabi Adam alaihi salam dan menciptakan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya dari tulang rusuk Nabi Adam dan ia bernama Hawa. Kemudian Allah Ta'ala mempersilahkan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya untuk bertempat tinggal di dalam surga, serta mempersilahkan mereka berdua untuk menikmati semua makanan surga kecuali satu pohon. Pada mulanya sebelum Hawa diciptakan, Nabi Adam ditimpakan rasa kantuk. Ketika tertidur, Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan menambalnya dengan daging, sedangkan Nabi Adam masih tetap tertidur. Setelah itu, Allah menjadikan tulang rusuknya itu istrinya, yaitu Hawa, berupa seorang wanita yang sempurna, agar Nabi Adam merasa tenang hidup dengannya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat istrinya telah berada di sampingnya, lalu ia berkata, "Oh dagingku, darahku, dan istriku." Lalu Nabi Adam merasa tenang dan tenteram bersamanya. Setelah Allah mengawinkannya dan menjadikan rasa tenang dan tenteram di dalam diri Nabi Adam, maka Allah berfirman kepadanya secara langsung, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang salim." Setelah Allah memasukkan Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya ke dalam surga, serta mempersilahkan mereka berdua untuk menikmati fasilitas di surga, Allah Ta'ala memperingatkan kepada mereka berdua bahwa mereka mempunyai musuh, yakni iblis, yang patut mereka waspadai karena ia akan berusaha agar Adam alaihi salam beserta istrinya dikeluarkan dari surga. Mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Hawa, iblis merasa dengki dan iri hati. Maka dari itu, iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha menggoda Nabi Adam alaihi salam dan istrinya agar nikmat tersebut lenyap dari mereka berdua. Iblis pun memulai tipu dayanya dengan berbisik kepada Nabi Adam dan istrinya bahwa sebenarnya Allah Ta'ala melarang mereka memakan buah tersebut karena Allah tidak ingin mereka berdua menjadi malaikat dan kekal di dalam surga, agar Nabi Adam alaihi salam dan istrinya mempercayai bisikannya. Iblis pun bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada mereka berdua agar terbujuk dengan tipuannya. Mendengar iblis berani bersumpah atas nama Allah, maka Nabi Adam dan istrinya pun terperdaya oleh iblis dan akhirnya mereka berdua pun memakan buah tersebut. Tatkala mereka berdua baru mencicipi buah tersebut, pakaian mereka pun langsung terbuka sehingga aurat mereka tersingkap. Karena mereka merasa malu, mereka pun menutupi aurat mereka yang tersingkap dengan dedaunan surga. Setelah kejadian itu, Allah Ta'ala pun memanggil dan menegur mereka berdua. Mendengar teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Hawa, menyesali perbuatannya. Mereka pun mengakui kesalahan mereka dan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka serta merahmati mereka. Allah pun
menerima taubat mereka. Karena Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya, bukan berarti mereka tidak dikeluarkan dari surga. Maka sebagai hukuman atas kemaksiatan yang mereka perbuat, Allah Ta'ala pun mengeluarkan mereka berdua dari surga dan menurunkan mereka ke bumi. Selain itu, Allah juga menjadikan permusuhan antara Adam alaihissalam dan juga iblis. Di bumi itulah mereka akan menetap sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya akan menjadi penghuni bumi sampai hari kiamat. Mereka akan hidup di bumi, mati di bumi, dikubur di bumi, dan juga dibangkitkan dari bumi. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan Adam alaihissalam beserta keturunannya untuk menjadi penghuni bumi sampai ajal menjemput, Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka begitu saja tanpa memberikan panduan agar mereka bisa kembali lagi ke surga. Sehingga Allah pun mengutus para nabi dan rasul yang datang membawa petunjuk dari Allah kepada manusia. Barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka tidak ada rasa khawatir bagi mereka kelak di akhirat, tidak pula mereka bersedih hati atas perkara duniawi yang telah mereka lewatkan. Sementara bagi mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, mendustakan ayat-ayatnya, berbuat kekufuran, serta menyombongkan diri dari petunjuk tersebut, maka mereka tidak akan bisa kembali ke surga dan mereka akan dijadikan sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Bahkan siapa yang berpaling dari petunjuk tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kehidupannya di dunia menjadi sempit dan membangkitkannya ketika di akhirat dalam keadaan buta. Demikianlah telah kami ceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Belajar bersama Aurora akan menceritakan kisah-kisah Nabi lainnya. Jangan lupa ya, jika teman-teman sukai channel ini, pencet like, subscribe, dan jangan lupa share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.